Kamu harus mengurangi emosi kamu katanya. Jangan marah-marah katanya. Ini bukan kerjaan yang bikin emosi. Kalau misalnya orang itu, karena kan di situ kan yang main ke situ kan semuanya nggak bisa ditebak, orang-orangnya di situ orang bukan pergi makan. Nanti kalau misalnya tiba-tiba kamu tengok misalnya ada yang udah 2 jam, 3 jam, udah banyak duitnya habis di mesin, kamu tawarin minum katanya. Kamu lihat tuh misalnya orang yang udah duduknya berjam-jam gitu, terus dia main gitu kan, belum menang lah dia gitu. Kamu tawarin minum, kalau nggak tawarin bonbon katanya. Biar apa? Biar dia nggak stres katanya. Oh iya, jangan didiamkan katanya. Tawarin, mau minum gitu, Fanta, cola gitu, kayak pramugari. Iya kan di pesawat kayak pramugari. Kan di pesawat itu kan kadang-kadang kita stres kan, karena kelamaan di pesawat, pengen cepet-cepet nyampe kan. Terus kita bawanya kan bingung kan pramugari datang. Iya kan, what you like drink you like gitu, what drink you like gitu kan. Nah, Bunda juga gitu. Do you want something drink? Cola, Fanta, cafe, tea gitu kan. Just tea gitu kan. Green tea, jasmine tea, black tea, white tea, royal tea gitu. Yalah. No, normal tea. Okay. Green tea, okay. Mid sugar, no sugar, mid sugar. Okay. Datang lagi ke 1. What drink you like? Cafe, Coca-Cola, Fanta? I want to cafe, but no sugar, mid meal. Tapi nggak pakai gula, tapi pakai susu. Okay. You want to bonbon gitu kan, Mbak bonbon. Bunda kata mau bonbon. Ya gitu. Ya supaya biar mereka tuh nggak stres. Harus ada pelayanan juga. Nanti Bunda bawa makan, bawa minuman, ngantar gitu kan. Please gitu. Thank you. Yeah. Do you want something eat? Biskuit, bonbon, coklat gitu. Yalah. Bonbon kata dia, kasih bonbon. Nanti dia sambil main sambil ngunyah-ngunyah. Iyalah. Jadi kayaknya memang betul-betul Bunda itu semuanya Bunda di situ. Bunda tuh mencangkup semuanya. Sebagai pramugari, sebagai penjaga bank, sebagai apalagi ya, sebagai orang kerja di hotel, resepsionis. Semuanya menyangkut. Halo katanya. Nanti dan halo katanya. Ada yang kosong nggak mesinnya? Ada di sebelah sana. Saya mau main. Ada paspor? Ada. Minta paspornya. Bunda pergi ke komputer. Daftarkan nama dia di komputer. Gitu. Oke, makasih. Atas nama belakangnya apa? Gitu. Yang mana belakang namanya? Kadang-kadang ada yang nggak ada akte kelahiran. Ya kadang-kadang nggak ada data kelahirannya. Tanggal lahirnya mana ini? When you born, you have born datum, you have born you datum born, nggak ada katanya. Loh, tanggal lahirnya berapa gitu kan? Ya kan nama, belakang nama, birthday, udah gitu aja kan? Udah, nggak ada pakai country, mau country hutan kayak kantor gaib mah nggak penting. Mau dari negara setan juga nggak perlu. Yang penting punya nama dalam hidup, punya tanggal lahir aja udah. Pakai belakang nama family gitu. Kok tanggal lahirnya nggak ada? Mana tanggal lahirnya ini? Ini mah pengeluaran paspor, pengeluaran status, pengeluaran KTP, pengeluaran kota di mana dia lahir. Tanggalnya mana? Mau is di datum for you when you born. Langsung dia bilang di situ nggak ada. Ya coba tengok tanggal berapa kamu lahir. 5 Juni 45 gitu. Tulis langsung. Terus kita klik. Kalau misalnya ada tulisan kok dia merah gitu, nggak hijau-hijau, berarti bermasalah. Maaf, kamu punya masalah apa kamu punya masalah apa gitu? Kenapa kamu nggak bisa? Kok di saya kok nggak bisa? Berarti dia punya masalah di mana?
di permainan game, berarti dia punya masalah di tempat lain. Itulah gunanya mengecek paspor mereka. Berarti dia bukan pelanggan yang baik, pelanggan yang rese, sehingga dia diblokir. Nah, karena kan itu kan semuanya terdaftar. Itu semua cabangnya banyak. Cabang sama cabang saling. Jadi kalau misalnya pelanggan yang biasa main jackpot, dia punya masalah di satu tempat, nanti nama dia tuh tertulis di situ, nanti kemana-mana, jadi dia di blacklist, jadi dia blacklist apa namanya di bahasanya, di backlist apa namanya coba dong komen. Blacklist bun. Jadi dia tuh udah terblacklist di tempat yang lain. Nah, di tempat kita juga nanti otomatis terblacklist juga. Kamu punya, mungkin dia rese, mungkin dia banyak masalah, atau mungkin dia bikin sesuatu yang ganggu orang, mungkin dia pernah punya case berantem atau apa nggak. Kalau udah ke blacklist gitu udah nggak bisa dia main. Kok 2 kali 3 kali nggak bisa, 4 kali nggak bisa, nanti Bunda nelpon tuh ke sentral. Ini ada pelanggan yang mau main, namanya siapa, tulis nama belakangnya siapa, tulis. Jangan kasih dia masuk, suruh keluar. Nanti Bunda bilang, maaf kamu nggak bisa main di sini, silahkan keluar. Kenapa, katanya? Ya karena nama kamu di sini di blacklist, nggak bisa masuk. Nanti dia langsung marah. Oke lah, nggak masalah gitu. Katanya ngamuk dia, fuck gitu, keluar lah. Udahlah, selamat Bunda. Itulah. Makanya tapi kalau misalnya nggak masalah, nggak apa-apa. Iya Bunda. Udah capek ah. Udah ya. Pokoknya enak kerja di situ, enak banget. Nah, baru jelas komennya. Melalak lah Bunda. Aduh capek kali lah. Rental PS kayaknya sih. Rental PS, iya rental PS. Kalau zaman kita tuh rental PS. Kalau zaman Bunda tuh kayaknya rental PS. Iya kan? Rental PS ya. Bukan rental PS namanya kalau dulu. Rental PS itu Bun, iya. Cuma kalau di Jerman kan rental PS-nya kan nggak asal-asal. Kalau Indonesia kan ya di rumah-rumah juga boleh buka gituan. Di Jerman mah nggak boleh sembarangan. Semuanya harus terapi. Ya rental PS itu. Kalau di Indonesia namanya rental PS. Ya iya rental PS itu, bener itu rental PS. Iya bener rental PS. Seingat Bunda zaman dulu juga gitu. Kok zaman dulu masih ada nggak tuh rental PS itu? 1 minggu ceritanya ini terus. Ya pasti dong. Ya pasti ini bukan 1 minggu, 1 bulan, seumur hidup. Nanti cerita apa lagi ya? Cerita-cerita tentang ya sama aja kayak McDonald. Cerita-cerita kerjaan McDonald. Kalau McDonald ceritanya pasti berantem. Kalau McDonald kan pasti Bunda pengaduannya pasti berantem sama si A lah, berantem sama si B lah, berantem sama bosnya lah, kan gitu. Kalau situ memang nggak ada berantem, ya paling ribut sama pemain. Kalaupun ada yang ya sekarang gini, McDonald kalau misalnya lama pesanan orang dia marah karena dia lapar. Kalau ini kan enggak, paling suruh mesin mana yang buka, sono duduk situ diam dia. Orang kayak gitu mainnya tenang, nggak recok dia di situ duduk, nanti dia main. Ya di dunianya dia aja lah. Jadi Bunda tuh tenang. Jadi memang betul-betul tenang gitu. Jadi memang betul kok McDonald kan recok. Suara mesin, suara ini, suara orang, suara teriak, suara pegawainya, suara bosnya.
Belum lagi bentak membentak, suruh menyuruh, ya kan? Rame gitu. Suara mesin, suara kentang, suara nugget, suara mesin, suara air. Ribet. Kalau itu mah tenang, ruwe gitu. Bisa tidur kan di belakang. Kalau istilah katanya kayak misalnya dua orang kerja di situ kan, tiba-tiba dengan shift yang sama gitu. Bunda, aku tadi nggak tidur di rumah. Kita sama-sama berdua di sini. Tidur aja dulu di belakang dua jam biar aku sendiri dulu di depan. Bisa tidur tenang gitu, ngambil waktu. Aku ngantuk kali, misalnya Bunda kerja lah berdua sama temen gitu kan, tiba-tiba sama-sama masuk pagi gitu, tidurnya nggak nyenyak gitu. Tiba-tiba dia datang ya kan, aku capek lah, tadi malam nggak cukup tidur ya, misalnya habis begadang atau habis party gitu, ya udah tidur aja di belakang itu 1 jam atau 30 menit, nggak apa-apa, orang nggak banyak orang kok, bisa tidur tenang kalau nggak ada suara-suara, enak loh. Semalam aja Bunda begitu, ngantuk kali Bunda, kok ngantuk aku ya, Bunda, kok ngantuk kali. Jam berapa tuh Bunda? Jam 2:30 pagi, ngantuk Bunda, ngantuk bang sampai adanya bosnya bilang gini, kamu ngantuk kali ya, mau pulang katanya. Enggak Bunda, nggak mau pulang, tidur aja dulu 20 menit katanya. Di kursi Bunda duduk gini, tertidur Bunda, nyenyak bener gini. Aku tiduran dulu. Jadi Bunda habis ngepel, tiba-tiba dia merokok gitu. Awas asbatnya jatuh di situ. Aku baru ngepel, terus dia gini, oke katanya. Kamu udah tegur gitu, awas rokoknya kena asap. Aku baru ngepel, oke. Seneng lah bosnya ditegur kayak gitu. Oh berarti pegawainya memang betul-betul ini kerja gitu. Kan kita lagi ngobrol di depan sama bos tuh, kayak ngobrol sama temen, ketawa keke. Iya Bunda, iya. Sama bos Bunda itu habis kita berdua aja di situ, siapa lagi teman kita, ya kita ngobrol berdua lah, ngobrol aneh-aneh, apa diobrolin, malaki lah, yang inilah, yang gitulah, ngomongin anak lah, ngomongin tentang kehidupan di Jerman lah, pajak Jerman lah, kerjaan di Jerman lah, ngobrol berdua keke, nengok laki ya keke, nengok orang yang lagi lewat, apa aja kami obrolin, enak, nyambung pula itu sama Bunda, nyambung. Dia aja bilang gini, kalau kayak gini aku mending pulang tidur, ngapain aku main game, sama aku bilang gitu. Kadang-kadang orang lewat aneh-aneh gitu, kami bully lah. Ya tengok orang itu lucu kali ya, Bunda bilang, iya bisa kayak gitu dia ya katanya. Pokoknya ngobrol sama bosnya. Ya karena bosnya itu memang ikut sama kita, sama-sama ngejaga. Jadi ya apa diobrolin, gak ada yang ngobrolin. Kalau bos McDonald kan nggak bisa ngobrol. Mau ngobrol apa kita? Kalau McDonald kan nggak bisa ngobrol, dia di kantor ngurusin. Kita paling cuma nanya, Sip ini gimana gitu. Tanya sama yang lain katanya gitu kan. Kan begitu. Kok itu mah enggak, duduk berdua sambil ngerokok, dia ngerokok, Bunda ngerokok, minum kopi, Bunda dia minum kopi juga, ngerokok, nengok kamera. Ya ngobrol kayak tadi misalnya pagi-pagi pulang. Hari ini aku diam aja katanya. Kamu yang bergerak katanya. Aku pengen lihat cara kerja kamu. Baiklah kalau begitu. Kau duduk di situ. Oke. Das kan man sätta där i arbete. Oke, lass mig roa. Bunda gituin. Diam kan, duduk kamu biar saya yang kerja. Oke katanya. Terus dia kalau udah Bunda, good. Bagus Korla. Ini tepuk tangan dia. Bosnya langsung kayak gitu. Wow, Korla pinter katanya. Yalah. Bagus Korla katanya. Udah hafal kamu ya katanya. Dan einfach bilang sangat mudah kerja ini. Ya langsung dia diam. Kadang-kadang Bunda lagi duduk gitu kan di depan gitu kan, di meja gitu kan, main handphone gitu kan. Terus dia sambil jalan-jalan gitu kan. Terus atau tiba-tiba lagi bengong gitu dah. Korla katanya gitu sama Bunda. Iya katanya. Ada mesin yang kosong nggak? Paling ujung, Bunda bilang. Ganz hinten, Bunda bilang gitu. Paling belakang. Bercanda. Korla katanya gitu. Iya Bunda, Baik kali bosnya. Bosnya baik.
Jadi sebenarnya dia bukan bos, dia bukan bos. Bos bunda itu sebenarnya bunda nggak tahu yang mana. Karena itu kan memang ya nggak tahu ya, ya bosnya kita nggak tahu. Ya otomatis pasti bosnya nggak di situ. Cuman dia kepercayaan, perempuan ini kepercayaan. Dialah yang menentukan bunda kerja atau tidak. Dia yang menentukan orang berhenti atau tidak. Tapi memang dia lagi nyari orang juga sekarang ini. Iya bunda, kemarin dia lagi nyari. Kamu punya temen nggak? Katanya. Untuk di mana? Untuk di sebelah sana, di mesin satu lagi, di tempat satu lagi. Tapi bukan tempat bunda. Nggak ada, kan bunda nggak tahu siapa. Kita lagi butuh katanya. Kadang-kadang dia turun tangan. Kenapa? Kayak kemarin dia kerjanya sampai berapa jam dia kerja? Jam kerja dia sampai 200 lebih jam kerja dia. Kemarin aku kerja sampai di sana lah. Nanti kamu selesai, aku kembali ke tempat sana lagi. Kenapa nggak ada orang? Nggak ada penjaga, nggak ada yang kerja di situ. Kalau bunda bilang ya, kan ada yang keluar dari situ karena mungkin dia udah bosan kali ya. Bunda bilang ya mungkin dia bosan kali ya. Mungkin dia bosan karena di sini terlalu banyak duduk katanya. Ih bodohnya, dalam hati bunda, ih bodoh kali ya. Terus bunda bilang suruh aja ke McDonald biar tenaganya diperas. Suruh ke McDonald, bunda bilang gitu. Katanya dia capek, katanya kenapa? Kebanyakan duduk katanya. Ih bodoh. Justru kita cari kerjaan tuh yang nyaman, yang tenang. Padahal kan kalau kerja itu kan bisa, kalau dia bosan, dia boleh kok main internet katanya. Bodoh. Suruh aja kerja di McDonald, bunda bilang. Biar dia sibuk katanya. Saking sibuknya nggak ada waktu untuk bernafas. Jangankan untuk berdiri, untuk duduk, untuk jongkok pun susah. Ini kita udah duduk kayak ratu, megang-megang handphone, nengokin orang main. Kalau bosan kita bikin minum kopi. Kalau nggak kita ke depan nongkrong nengokin orang, ngobrol sama pemain. Banyak kok kesibukan sebenarnya di situ kalau ngilangin bosan. Ya kalau duduk aja ya bosan lah. Apalagi kalau kerjaan, kalau sekarang kan kalau sekarang ini kan kerjaan udah gampang megang handphone. Kalau zaman dulu iyalah, zaman tahun 80-an. Duduk di kerjaan gak ada apa-apa yang di kotak-katik ya bosan. Ya kan, kalau orang kerja kantor masih banyak kerjaan yang bisa ditulis. Ya kalau kayak gini nggak betah. Kalau sekarang kan udah ada handphone, kita bisa ngotak-ngatik handphone. Kayak bunda kemarin lagi bosan-bosannya misalnya main handphone bunda, nengok TikTok, nengok Instagram, kadang-kadang bunda nengok film, nengok YouTube, ngilangin bosan. Udah bos tiba-tiba lagi main handphone, ada orang tukar duit, enak lah. Kalau ditanya bunda bosan nggak untuk dunia sekarang, nggak. Untuk dunia sekarang nggak bosan karena ada handphone, ada handy, ngilangin jemuh. Kalau nggak ada handphone gimana bunda? Jangankan kita nggak di rumah pun, kita kalau nggak ada handphone pasti kita jemuh, ya kan? Lebih bosan lagi kalau kita di rumah nggak ada handphone. Iya kan, zaman sekarang kan udah ada handphone, pengobat stres. Iya kan, kecuali kalau kita bahasnya kita nggak punya handphone, baru stres. Udah duduk, nengokin orang main, cuma nukarin duit. Kalau ada teleponnya, kalau ada rusak mesin baru kita telepon. Kalau nggak ada, bengong gitu, nggak ada handphone, nggak ada apa-apa, ya bosan. Pasti bosan. Jemu bunda, aduh bosan banget ah. Kerjanya memang gampang tapi bosan, jemu. Tapi kan ada handphone, ambil handphone, nengok-nengok. Iya kan? 30 menit, 40 menit nonton handphone. Bosan nengok handphone, cari YouTube, nengok film. Udah bosan nonton film, keluar ke sana nengok-nengok pemandangan, nengok-nengok orang jalan, nengokin laki, nengokin brondong. Apa nggak enak? Hah? Apa nggak enak? Hah? Nanti tiba-tiba bunda ke depan pintu. Emang boleh. Memang boleh kayak gitu, kerjanya memang harus begitu. Nanti tiba-tiba bunda bosan megang handphone, dah bunda keluar depan pintu nongkrong nengokin orang lewat. Kan depannya pasar. Depannya tuh kan toko-toko yang bunda suka belanja. Nengok-nengok orang lewat, nengok-nengok brondong, nengokin abi.
Ada nggak si Abi di situ? Iya kan? Banyak tontonan. Nggak mau aku keluar dari situ, nggak mau aku. Udah Tuhan kasih aku kerjaan depan rumah Abi. Mau aku tolak gitu? Nggak mau aku. Itu yang kuharapkan. Iya kan? Udah kerja di depan rumah Abi. Abi belum tahu nih sampai detik ini, belum tahu si Abi. Karena Bunda belum ngasih tahu sama si Abi. Nggak mau aku kasih tahu, biarin aja. Nggak mau aku, udah enak lah. Iya kan? Udah kerjanya enak depan rumah si Abi. Hah? Mau aku balik ke McDonald lagi? Bodoh otak aku. Udah kerjaan stres, susah, nggak bisa lihat orang, di dapur terus, di kompor terus, dipanggang terus, di nugget terus. Kok ini enak, bentar-bentar nengok orang lewat, ada Abi lewat nggak sih gitu? Yalah. Iya kan? Nengok berondong-berondong, nengok mama-mama belanja. Itulah kerja paling enak. Iya kan? Kan samping kan toko-toko. Udah enak lah itu. Udah enak kali Bunda. Enak kali ya Allah dengan kerjaanku ya Allah, enaknya. Enak kali aku udah. Kayak gini hari ini kan Bunda libur, ya kan? Istirahat, ya kan? Nampak-nampakin paha gitu kan? Ngobrol-ngobrol kayak gini kan enak kan? Ayo. Kenapa nggak lancar